Perkenalkan, nama saya Zidan Fatir Kasanovia dari kelas 12 IPA 3, absen 34, kelompok 3 kimia. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang sifat koligatif larutan. Sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat, tetapi bergantung pada kadar partikel zat terlarut. Nah, bentuk partikel itu apa aja sih? Nah, bentuk partikelnya itu ada 3, yaitu atom, ion, dan molekul. Sedangkan jenis larutannya itu dibagi menjadi 2, yaitu elektrolit dan non-elektrolit. Nah, untuk yang elektrolit ini dibagi menjadi 2 jenis lagi nih, yaitu elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Sebelumnya apa sih elektrolit itu? Nah, elektrolit itu adalah larutan yang dapat mengantarkan listrik. Nah, untuk contohnya elektrolit kuat yaitu asam kuat, basa kuat, dan garam. Nah, untuk elektrolit lemahnya contohnya ada asam lemah dan basa lemah. Nah, yang kedua tadi ada non-elektrolit. Nah, non-elektrolit itu adalah larutan yang tidak dapat mengantarkan listrik. Contohnya yaitu adalah urea, gula, dan alkohol. Nah, untuk sifat koligatif ini yaitu adalah larutan elektrolit yang dipengaruhi oleh faktor Van Hoff. Nah, faktor Van Hoff ini biasanya dilambangkan dengan huruf I kecil. Nah, untuk rumusnya faktor Van Hoff ini memiliki rumus yaitu I sama dengan 1 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali alfa. Nah, untuk keterangannya, N itu adalah banyaknya ion dan alfa adalah derajat ionisasi. Dan seperti yang saya bilang tadi, I-nya adalah faktor Van Hoff. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang satuan konsentrasi larutan. Nah, satuan konsentrasi larutan pada sifat koligatif itu ada 4, yaitu ada molaritas, ada molalitas, ada fraksi mol, dan ada persen. Nah, untuk molaritas atau biasa dilambangkan dengan huruf M besar, itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Untuk rumus molaritas sendiri yaitu M sama dengan N per V. Nah, keterangannya yaitu M adalah molaritas, N adalah mol, dan V adalah volume. Dan volume pada rumus molaritas ini adalah harus dalam bentuk satuan liter. Nah, yang kedua ada molalitas. Molalitas ini biasa dilambangkan dengan huruf M kecil. Molalitas itu adalah banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Untuk rumus molalitas sendiri yaitu adalah M sama dengan N dibagi MP. Keterangannya yaitu M itu adalah molalitas, N itu adalah mol, dan MP adalah massa pelarut. Lalu rumus kedua dari molalitas yaitu M sama dengan MT dibagi MR dikali 1000 dibagi MP. Nah, untuk keterangannya seperti yang tadi saya bilang, M itu adalah molalitas, sedangkan MT di sini adalah massa zat terlarut. Nah, massa zat terlarut di sini adalah harus bentuk gram ya. Kemudian ada MR. MR itu adalah massa molekul relatif dan satuannya harus gram per mol. Nah, sedangkan MP di rumus ini harus dalam bentuk gram. Yang ketiga ada fraksi mol. Fraksi mol biasa dilambangkan dengan huruf X besar. Fraksi mol itu adalah banyaknya mol terlarut dalam mol larutan. Rumus fraksi mol ini ada 3. Rumus yang pertama, jika Anda mencari fraksi mol terlarut. Fraksi mol terlarut rumusnya adalah NT per NT tambah NP. NT itu keterangannya adalah mol terlarut, sedangkan NP adalah mol pelarut. Nah, jika Anda mencari fraksi mol pelarut, yaitu XP sama dengan NP dibagi NP tambah NT. Penjelasannya yaitu XP adalah fraksi mol pelarut, sedangkan NP adalah mol pelarut, dan NT adalah mol terlarut. Nah, jika X atau salah satu XT atau XP sudah ketemu, nah Anda bisa menggunakan rumus XT tambah XP sama dengan 1. Nah, yang keempat adalah persen. Persen ini dibagi menjadi 2, yaitu persen massa juga persen volume. Untuk persen massa, rumusnya adalah persen massa sama dengan massa terlarut dibagi massa larutan dikali 100%. Sedangkan persen volume, rumusnya adalah persen volume sama dengan volume terlarut dibagi volume larutan dan dikali 100. Penerapan penurunan tekanan uap. Laut mati adalah salah satu contoh terjadinya penurunan tekanan uap pelarut oleh zat terlarut yang tidak mudah menguap. Air berkadar garam yang sangat tinggi ini terletak di daerah gurun yang panas dan juga kering, serta tidak berhubungan dengan laut bebas, sehingga konsentrasi zat terlarutnya semakin tinggi. Pada saat berenang di laut mati, kita tidak akan tenggelam karena konsentrasi zat terlarutnya yang sangat tinggi.
jadi ini suhunya baru tembus 90 derajat ya. Jadi rata-ratanya 90 tanpa menggunakan garam. Oke, jadi kita bakal menambahkan garam. Untuk melihat apakah titik didih pertama. Terus sekarang kita cek menggunakan termometer. Nah, sudah di angka 100. Jadi, berdasarkan praktik yang saya lakukan, ketika garam dimasukkan ke dalam air yang direbus, maka akan terjadi sebuah proses yang dinamakan kenaikan titik didih, di mana garam berperan sebagai zat penghambat dimasukkan ke dalam zat pelarut berupa air yang akan menghasilkan larutan garam, di mana larutan garam tersebut membutuhkan tingkat paparan panas yang lebih tinggi untuk mendidih dibandingkan dengan larutan yang tidak diberi garam. Dan apabila garam yang dimasukkan lebih banyak, maka titik didihnya pun semakin tinggi. Agar bisa mendidih, tekanan uap tersebut harus sebanding dengan atmosfer, sehingga molekul air yang ditambahkan garam akan lebih sulit menguap dan menyebabkan sebuah proses yang dinamakan kenaikan titik didih. Ya, di sini saya akan menerangkan tentang penurunan titik beku. Penurunan titik beku adalah penurunan titik beku pelarut yang terjadi akibat penambahan zat terlarut yang tidak mudah menguap. Titik bekunya sendiri adalah suhu di mana pelarut cair dan pelarut padat berada pada kesetimbangan. Jadi, suhu keduanya adalah sama. Sekarang kita lanjut ke prakteknya. Alat dan bahannya antara lain es batu, lalu susu ultra, garam dapur, plastik, dan wadah besi. Langkah yang pertama yaitu kita tuangkan susunya dalam plastik yang sudah disediakan. Selanjutnya kita pecahin es batunya sampai jadi kepingan-kepingan kecil. Tuang es batu yang telah dipecahkan tadi ke dalam wadah yang sudah disediakan. Tambahkan garam, lalu aduk hingga rata. Nah, ada yang mau saya bahas nih. Kenapa di sini kita pakai garam? Karena ketika es mencair, terbentuklah air garam dan menurunkan temperaturnya. Proses ini memerlukan panas dari luar campuran itu. Lalu campuran itu mendapatkan panas dan hasilnya adalah es krim padatan. Nah, sekarang kita letakkan susunya yang udah tadi kita bikin ke dalam es. Pastiin kalau susunya itu ada di dalam es sampai esnya itu nutupin seluruh susunya. Sekarang kita tunggu sampai 30 menit. Nah, ini dia hasilnya. Jadi, susu yang terendam dalam campuran es dan garam akan membeku karena terjadi perpindahan kalor dari susu ke campuran es dan garam. Temperatur es dan air adalah 0 derajat Celcius. Sedangkan untuk membekukan susu ini membutuhkan lebih kecil sama dengan -3 derajat Celcius. Untuk mencapai suhu tersebut, maka dibutuhkan garam untuk menurunkan suhu tersebut. Selama proses ini memerlukan panas, jadi larutan tersebut mendapatkan kalor dari susu, sehingga susu memadat dan menjadi es krim. Jadi, saya akan menjelaskan tentang tekanan osmotik. Tekanan osmotik adalah tekanan yang dibutuhkan untuk mempertahankan keseimbangan osmotik antara suatu larutan dan pelarut murninya, yang dipisahkan oleh suatu membran semi-permeabel yang dapat ditembus oleh pelarut tersebut. Dengan kata lain, tekanan osmotik adalah tekanan yang diperlukan untuk menghentikan osmosis. Osmosis terjadi ketika dua larutan dengan kondisi pelarut yang berbeda dipisahkan menggunakan sebuah membran.
molekul pelarut kemudian melewati membran semi permeabel dari larutan dengan konsentrasi rendah ke larutan yang lebih pekat. Perpindahan ini akan terus terjadi hingga tercapai kesetimbangan. Tekanan osmotik merupakan salah satu sifat koligatif larutan. Ya, jadi kenapa saya memilih pembuatan teh celup sebagai contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah saat kita memasukkan teh celup ke air panas, air akan masuk melalui membran saset teh. Lalu akan terbentuk larutan pekat teh. Larutan ini memiliki konsentrasi teh terlarut yang tinggi, sementara air di luar saset teh memiliki konsentrasi teh rendah. Perlahan, larutan teh akan berpindah ke dalam saset, dari dalam saset ke seluruh cangkir atau tekot tempat air dan membentuk larutan teh dengan konsentrasi yang merata melalui osmosis. Sifat koligatif larutan elektrolit. Larutan elektrolit memiliki kemampuan untuk mengion pada pelarutnya. Hal ini menyebabkan larutan elektrolit mempunyai jumlah partikel yang lebih banyak dibandingkan larutan non-elektrolit pada konsentrasi yang sama. Sifat koligatif pada larutan elektrolit sama dengan sifat koligatif non-elektrolit, yaitu penurunan tekanan uap jenuh, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Namun, karena mengandung jumlah zat yang lebih banyak, sifat koligatifnya menjadi lebih tinggi.